Baik, langsung saja. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu margin. Margin adalah kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari pemegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Nah, selanjutnya yaitu apa itu profit margin? Profit margin yaitu salah satu ukuran laba yang digunakan untuk menilai perbandingan antara laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan bagaimana metode penentuan margin. Untuk menentukan penentuan margin yaitu ada 4 yang saya akan jelaskan nantinya. Yang pertama yaitu markup pricing, yang kedua yaitu target return pricing, yang ketiga yaitu reserve value pricing dan value pricing. Nah, markup pricing adalah penentuan tingkat harga dengan min mark dengan biaya produksi komoditas yang bersangkutan. Terus yang kedua yaitu target return pricing, yaitu harga jual produk yang bertujuan untuk mendapatkan tingkat return atas besarnya modal yang diinvestasikan, dalam bahasan keuangan yang dikenal dengan return on investment atau ROI. Selanjutnya yaitu reserved value pricing adalah penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai harga jual didasarkan pada harga produk pesaing, di mana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli. Selanjutnya yaitu value pricing, yaitu kebijakan harga yang kompetisi yang kompetisi atas barang yang berkualitas tinggi. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi profit margin. Adapun yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi profit margin, yang pertama yaitu biaya overhead. Apa itu biaya overhead? Yaitu biaya tambahan atau biaya lain-lain yang tidak terkait langsung dengan proses bisnis dan produksi yang dilakukan, yang termasuk biaya overhead yaitu biaya tenaga kerja dan kebutuhan yang tidak terkait langsung dengan proses produksi atau bisnis inti, misalnya biaya sewa gedung, gaji penjaga keamanan, dan perawatan mesin, ATK, dan sebagainya. Adapun manfaat dari pencatatan perhitungan biaya overhead, manfaatnya yaitu 1. Mengetahui rincian alokasi biaya, yang kedua yaitu menentukan harga dengan lebih tepat, yang ketiga yaitu mengawasi pengeluaran biaya. Terus adapun menghitung biaya, yang pertama yaitu memisahkan biaya tidak langsung, yang kedua yaitu menghitung persentase biaya overhead, dan yang ketiga yaitu menghitung efisiensi biaya overhead. Nah, yang kedua yaitu biaya perolehan dana. Biaya perolehan dana, maksud dari biaya perolehan dana yaitu biaya yang timbul akibat dari target atau permintaan nasabah penyimpanan yang menghendaki hasil tertentu target keuntungan. Adapun unsur-unsur biaya dana di sini yaitu yang pertama yaitu sumber dana, di mana jenis-jenis dana yang dapat dihimpun bank biasa dari dana sendiri maupun dari dana yang berasal dari luar. Yang kedua yaitu jumlah dana, semua dana yang dapat dihimpun bank. Yang ketiga yaitu lendable fund, yaitu dana yang dapat dialokasikan untuk pemberian kredit atau untuk pembelian surat-surat berharga dengan tujuan memperoleh penghasilan. Selanjutnya yaitu unlendable fund, yaitu dana yang dapat dialokasikan untuk pemberian kredit dan investasi lainnya. Selanjutnya yaitu reserve requirement, yaitu dana yang ditahan bank untuk kepentingan likuiditas. Nah, selanjutnya yaitu ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dana. Yang pertama yaitu
tingkat suku bunga yang dibayar, yang kedua yaitu komposisi dari portofolio sumber dana, yang ketiga yaitu reserve requirement, yang keempat yaitu service cost, yang kelima yaitu pajak atas bunga, dan yang terakhir yaitu tahun efisiensi. Selanjutnya yaitu target keuntungan. Target keuntungan di sini yaitu pertimbangan terhadap tingkat inflasi, tingkat suku bunga pasar, premi resiko, dan split dan cadangan piutang tertagih. Selanjutnya yaitu kebijakan dalam penentuan profit margin. Yang pertama yaitu komposisi pendanaan bagi bank syariah yang pendanaannya sebagian besar dari dana giro dan tabungan. Selanjutnya yaitu tingkat persaingan. Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis. Sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi. Selanjutnya yaitu resiko pembiayaan. Untuk pembiayaan pada sektor yang berisiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi daripada yang berisiko. Selanjutnya yaitu jenis nasabah, yang dimaksudkan adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Dan yang terakhir yaitu kondisi perekonomian yang meliputi revival, boom, resesi, dan depresi. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu persyaratan untuk perhitungan margin keuntungan. Margin keuntungan yaitu F atau bisa disebut dengan plafon hanya bisa dihitung apabila komponen-komponen di bawah ini tersedia. Yang pertama yaitu jenis perhitungan margin keuntungan, yang kedua yaitu plafon pembiayaan sesuai jenis, yang ketiga yaitu jangka waktu pembiayaan, yang keempat yaitu tingkat margin keuntungan pembiayaan, dan yang kelima yaitu pola tagihan atau jatuh tempo tagihan. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yang bernama Rabia Al-Adawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabia Al-Adawiyah. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai metode penentuan margin keuntungan pembiayaan. Metode yang pertama yaitu metode markup pricing. Metode markup pricing di sini adalah penentuan tingkat harga dengan memarkup biaya produksi
untuk komoditas yang bersangkutan. Yang kedua yaitu target return pricing. Target return pricing di sini adalah penentuan harga jual produk yang bertujuan untuk mendapatkan tingkat return atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam hal ini, perusahaan akan menentukan berapa return yang diharapkan atas modal yang telah diinvestasikan. Yang ketiga yaitu perceived value pricing. Perceived value pricing di sini adalah penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai harga jual. Namun harga jual didasarkan pada harga produk pesaing, di mana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli. Yang keempat yaitu metode value pricing. Metode value pricing di sini adalah kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Barang yang baik pasti harganya mahal. Namun perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu menghasilkan barang yang berkualitas dengan biaya yang efisien, sehingga perusahaan tersebut dapat leluasa meningkatkan tingkat harga di bawah harga. Materi selanjutnya yaitu penetapan profit margin pada pembiayaan berbasis jual beli. Yang pertama yaitu pembiayaan murabaha. Pembiayaan murabaha di sini adalah akad jual beli barang dengan menyertakan harga perolehan keuntungan atau margin yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu pembiayaan salam. Pembiayaan salam di sini diartikan sebagai transaksi jual beli barang pesanan dengan spesifikasi dan harga pesanan harus disepakati di awal transaksi. Sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh. Yang ketiga yaitu pembiayaan istisna. Pembiayaan istisna di sini adalah sebagai jual beli barang dalam bentuk pemesanan barang berdasarkan persyaratan tertentu, kriteria dan pola pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai rumus penetapan profit margin pada pembiayaan berbasis jual beli dengan metode markup pricing. Untuk mencari harga jual bank, maka rumusnya dengan cara yaitu harga beli bank ditambah cost recovery ditambah keuntungan. Untuk mencari cost recovery dengan cara proyeksi biaya operasi dibagi target volume pembiayaan. Untuk mencari margin dalam persentase, maka dengan cara cost recovery ditambah keuntungan dibagi harga beli bank dikali dengan 100%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik perhitungan pembiayaan berbasis jual beli. Yang pertama yaitu perhitungan penentuan margin. Bank syariah biasanya menghitung margin dengan pendekatan anuitas, maka makin lama jangka waktu, maka semakin besar margin yang dikenakan pada nasabah. Namun, pendekatan ini dibolehkan karena hanya digunakan sebagai dasar perhitungan margin. Setelah margin ditentukan, nilai margin tersebut bersifat tetap, tidak berubah walaupun terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Yang kedua yaitu perhitungan angsuran per bulan dan pendapatan yang diakui. Angsuran per bulan bersifat merata atau tetap sepanjang masa pelunasan. Untuk menghitung angsuran, maka dengan cara angsuran per bulan sama dengan total piutang dikurang uang muka. Misalnya, dengan menggunakan data murabaha dengan persamaan total piutang sebanyak 118 juta, uang muka 10 juta, jangka waktu 24 bulan, maka angsuran per bulan yaitu 118 juta dikurang 10 juta dibagi 24, maka hasilnya yaitu 4.500 per bulan. Yang ketiga yaitu perhitungan pendapatan margin yang diakui saat jatuh tempo atau pembayaran angsuran. Setiap tanggal jatuh tempo, Bank Syariah akan mengaku adanya pendapatan margin. Besarnya pendapatan margin yang diakui tergantung pada alternatif pendekatan yang digunakan. Bila bank menggunakan pendekatan proporsional, maka besarnya margin setiap bulan adalah sama. Sedangkan bila menggunakan pendekatan anuitas, maka margin pada bulan pertama akan lebih besar dibanding dengan bulan kedua dan seterusnya. Selanjutnya yaitu rumus pembiayaan berbasis sewa.
rumusnya yaitu tarif sewa sama dengan harga beli ditambah cost recovery ditambah margin per term. Keterangannya itu cost recovery di sini yaitu estimasi estimasi biaya operasional dalam waktu yang telah ditentukan, misalnya 1 tahun. Sedangkan T di sini adalah waktu sewa yang telah ditentukan, misalnya 1 tahun. Sedang margin di sini itu persentase kali pembiayaan. Misalnya Bank Syariah membuka jasa rental traktor, total harga unit adalah 100 juta. Lama sewa 2 tahun atau 24 bulan dengan biaya operasional 5 juta. Berdasarkan hasil survei, calon nasabah potensialnya hanya perusahaan yang mempunyai intensitas pemindahan barang dari gudang ke tempat produksi cukup tinggi. Dengan kata lain, pangsa pasarnya sempit. Karena itu, keuntungan yang diharapkan hanya 20%. Maka, harga sewa per bulannya adalah 100 juta ditambah 5 juta ditambah 24 juta dibagi 24, maka hasilnya yaitu 5,2 juta per bulan.